Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebentar lagi kita akan menuju siang dan semoga semangat siang yang tercerahkan kalian bisa dapatkan untuk peserta didik SMA Negeri 1 yang kami banggakan tentunya. Kali ini sesuai dengan jadwal pembelajaran yang sudah dibagikan, maka kali ini kita akan menyaksikan live streaming YouTube di Satas TV tentang teks ceramah di bahasa Indonesia khusus untuk kelas 11. Dan kali ini seperti halnya yang sudah saya sampaikan, kali ini kita akan dipandu oleh guru hebat dari Satas yang bernama Bapak Robi Sobirin, yang tentunya kalian sudah pada kenal, dan nanti juga akan dibantu Bapak Robi akan dibantu oleh praktikan atau PLP dari Universitas Siliwangi yang bernama Ibu Cindy. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami secara baik, dan jika ada tanggapan atau pertanyaan jangan canggung untuk menulis di room live chat YouTube streaming. Serta silahkan juga Anda berinteraktif, baik itu menyampaikan nama dan kelas sebagai bentuk kehadiran Anda di dalam live streaming ini. Penonton saat ini sudah 45 penonton. Terima kasih yang tepat waktu untuk standby, stay tune di channel kami. Oke, untuk mengefektifkan waktu saya persilahkan kepada Bapak Robi Sobirin selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak Robi sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua, meskipun tidak langsung tatap muka karena situasi yang tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini melalui daring. Baiklah, bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Saya yakin kalian tetap semangat ya, tetap berbahagia ya, karena kebahagiaan itu harus kita miliki agar hidup lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang teks ceramah. Saya yakin kalian sudah memahami ya apa itu tentang teks ceramah, karena di materi-materi sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang pengertian ceramah, tentang tujuan ceramah, kemudian tentang struktur ceramah ataupun tentang ciri kebahasaan ceramah. Nah, baik Pak Robi informasikan bahwa materi teks ceramah ini sangat penting sekali buat kalian semua. Kenapa penting? Karena mau tidak mau kalian dimanapun pasti akan berhubungan dengan ceramah. Kalian di sekolah harus berbicara dong di depan umum, nah itu berceramah juga. Kalian di rumah berbicara terhadap keluarga, nah itu juga berceramah. Atau misalnya kalian saat ditakdirkan untuk menjadi seorang pejabat, nah itu kalian mau tidak mau sering melakukan ceramah. Oleh karena itu materi sekarang tentang teks ceramah itu harus betul-betul kalian pahami sebagai bekal kalian nanti. Baiklah, ceramah ini gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Kalau gampang-gampang, kalau susah ya, tapi gampang-gampang susah. Wah, kalau berbicara di kamar sendiri pasti gampang dong. Tapi kalau berbicara di depan umum, wah kadang ya hati kita tuh deg-degan, hati kita itu jantung berdetak gitu ya. Wah, Pak Robi juga ini jantungnya berdetak loh, sangat luar biasa ini. Wah, kalian terdengar nggak detak jantungnya? Ya, baik. Tapi mau tidak mau
kita harus mempelajari teknik-teknik berceramah, ya. Nah, wajar juga sih kalau kita berceramah di depan umum, kalau kita berbicara di depan umum, kita ada perasaan deg-degan, ada perasaan grogi, itu tidak masalah. Dalam artian, ya deg-degan boleh, tapi jangan berlebihan, gitu ya. Nah, kita akan lancar dalam melakukan ceramah itu kalau persiapannya matang, ya. Kalau ilmunya dipahami, kalau kita selalu latihan berceramah. Nah, masalahnya kenapa nih kalau kita berceramah di depan umum kok kita kadang suka bingung, kita suka habis materi. Nah, itu tadi yaitu kurangnya persiapan ketika akan berceramah, ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah bagaimana sih membuat teks ceramah. Nah, ini pun sama nih. Kita tidak hanya bagaimana mengatasi minder, bagaimana mengatasi rasa malu, bagaimana mengatasi grogi. Ini nih langkah-langkah membuat teks ceramah. Ini perlu juga. Kita pede nih depan umum, tapi kita nggak tahu apa sih isinya. Bayangkan, pandai berbicara tapi apa yang mau dibicarakan tidak tahu bagaimana itu, ya. Nah, langkah awal agar kita bisa berceramah, kita harus tahu dulu bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat teks ceramah. Ya, nanti akan dikupas tuntas deh oleh guru PLP ya dari Unsil. Nah, kebetulan nanti kalian akan dipandu juga oleh Ibu Cindy yang sangat cantik sekali ya. Wow, luar biasa ya. Masih di belakang. Baiklah, itu tadi tentang langkah-langkah membuat teks ceramah. Nah, jangan sampai begini. Kalau ingin bagus membuat teks ceramah, ya harus buat sendiri. Kadang-kadang kita mah suka download aja ya, cari ke Google gitu ya, cari sudah ada. Nah, padahal teks ceramah yang sangat bagus itu ya buatan kita sendiri. Ya, bermainlah dalam bahasa, bermainlah dalam diksi, dalam pilihan kata, ya. Nah, nanti akan dikupas tuntas, akan dijelaskan sampai sedetail mungkin tentang langkah-langkah membuat teks ceramah nanti dengan Ibu Cindy, ya. Baiklah anak-anakku, ya, saya yakin ada yang baru mulai masuk ya. Wah, atau ada yang dari tadi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mulai masuk dari tadi. Ada yang baru masuk, bagus ya. Siap-siap saja, hari ini materinya spektakuler, sangat luar biasa tentang langkah-langkah bagaimana cara membuat teks ceramah. Ya, ini sangat penting, sangat membantu buat kalian. Bagi orang-orang pendidikan, kalian sangat wajib mengikuti acara ini, mengikuti pembelajaran bagaimana langkah-langkah membuat teks ceramah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan berikan langsung kepada Ibu Cindy ya, untuk menjelaskan bagaimana tentang langkah-langkah membuat teks ceramah. Dan kalian akan ditantang oleh Bu Cindy. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak paham, yang tidak tahu tentang teks ceramah, bisa ditanyakan kepada Bu Cindy. Oke semuanya anak-anak. Baik, untuk sementara Pak Robi serahkan ya kegiatan pembelajaran mengajar ini kepada Ibu Cindy. Baik, silakan kepada Ibu Cindy untuk meneruskan kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia tentang langkah-langkah membuat teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan pembelajar kelas 11 untuk bahasa Indonesia, kita akan disuguhi dengan materi ceramah yang akan disampaikan oleh praktikan atau PLP dari Unsil Ibu Cindy. Betul kata Pak Robi, kali ini silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau menanggapi sebuah materi. Ibu Cindy sudah siap? Dicek dulu suaranya supaya nanti penonton bisa
menyimak dengan baik Cek. materi kali ini. Sudah siap, Bu? Cek. Ada. Siap. Oke, baiklah. Rekan berpikir kelas 11 yang saya dan semua pembelajar banggakan, mari kita simak pembelajaran kali ini dari Ibu Cindy. Disilakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Deki selaku operator dan tentunya kepada guru terbaik kita Pak Robi yang telah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai teks ceramah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar terakhir, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah dibagikan pada forum Google Classroom. Waktu pengisiannya dimulai dari sekarang sampai jam 12.00. Kemudian setelah kalian mengisi absensi atau presensi di Google Classroom tersebut, kalian diharapkan untuk membuat resume, bukan diharapkan ya, tapi harus membuat resume mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan saat ini. Itu sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran saat ini. Terima kasih. Nah, lanjut kepada kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenai mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Minggu sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai struktur, kaidah kebahasaan, kemudian informasi penting dalam teks ceramah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan dapat menyusun, sesuai dengan tadi Pak Robi yang bicarakan, dapat menyusun teks ceramah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik, kita mulai pembelajarannya. Mengonstruksi ceramah. Saat kita ingin mengonstruksi ceramah atau membuat ceramah atau bisa disebut juga dengan menyusun sebuah ceramah, kita harus menentukan terlebih dahulu topik, tujuan, dan audiensi atau pendengar. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu paling penting dalam penyampaian sebuah ceramah. Nah, kenapa harus topik terlebih dahulu? Karena ketika kita ingin membicarakan sesuatu, tentunya kita harus menggunakan topik. Kalau kita misalnya tidak menggunakan topik, apa yang akan kita bicarakan? Betul? Betul sekali. Dan yang kedua, ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan pembicaraan kita itu bermaksud untuk apa? Atau dimaksudkannya itu untuk apa? Ceramah yang kita buat itu untuk apa? Dan yang terakhir ada audiensi. Audiensi ini adalah pendengar atau orang yang ingin mendengarkan penceramah kita, seperti itu. Nah, Ibu atau saya beri contoh di sini. Kita akan membahas mengenai topik COVID atau coronavirus ya, karena sedang aktual seperti itu. Nah, topiknya itu tentang coronavirus. Kira-kira tujuannya itu apa? Ada yang ingin berbicara? Atau mungkin teman-teman ingin memberikan pendapat atau argumen? Silahkan di kolom komentar sebelum saya melanjutkan ke pembicaraan selanjutnya. Nah, kira-kira dengan topik coronavirus, tujuan kita untuk memberikan ceramah kepada orang lain itu apa tujuan dari teks ceramah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada audiensi atau pendengar. Pendengar ini sangat berperan penting. Artinya ketika kita ingin membicarakan tentang coronavirus, maka pendengar atau audiensinya itu akan disampaikan kepada siapa? Apakah kepada masyarakat, kepada
anak-anak atau kepada semua orang seperti itu. Nah, itu untuk mengonstruksi ceramah. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat teks ceramah? Langkah-langkah membuat teks ceramah ada yang pertama, mohon maaf, bentar. Nah, langkah-langkah membuat teks ceramah. Yang pertama, kita harus membaca atau mencari masalah aktual. Membaca atau mencari. Dari kata membaca berarti kita sekaligus mencari ya. Mencari atau membaca ini kita bisa di media elektronik atau media cetak, dimanapun kalian bisa, karena sekarang sudah teknologinya sudah canggih seperti itu. Nah, membaca atau mencari masalah aktual. Ada pertanyaan nih, aktual itu apa, Bu? Aktual itu seperti apa? Nah, mungkin ada pertanyaan ya, aktual itu apa? Seperti itu. Aktual dan fakta itu berbeda, namun sama. Jadi gimana ya? Tipis-tipis lah bedanya. Saya berikan pengertian terlebih dahulu antara bedanya fakta dengan aktual. Ketika fakta itu benar-benar terjadi, namun sudah lampau atau sudah tidak hangat dibicarakan. Sedangkan aktual itu juga fakta benar-benar terjadi namun sedang hangat dibicarakan, seperti itu. Nah, itu ya garis bawahi. Kalau fakta itu sedang hangat dipembicarakan, kalau misalnya aktual itu sedang hangat dipembicarakan. Contohnya seperti ini, tentang fakta. Presiden Baharudin Yusuf Habibie meninggal pada 11 September 2019. Itu fakta, betul fakta, namun tidak aktual lagi karena sudah tidak booming kalau bahasa gaulnya ya, seperti itu. Namun ketika kita berbicara mengenai Omnibus Law disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, itu berbicara mengenai aktual karena sedang hangat diperbicarakan atau diperbincangkan, seperti itu. Mungkin dapat dipahami ya antara perbedaan fakta dan aktual. Nah, ingat di sini kita menyusun teks ceramah harus berdasarkan permasalahan yang aktual. Yang kedua, susun bagian yang penting tentang masalah aktual. Pada pembelajaran pertama, pada pertemuan pertama, kalian sudah belajar mengenai informasi penting itu seperti apa. Nah, sambil mengingat, coba teman-teman ada yang ingin berkomentar, apa itu ciri-ciri permasalahan penting? Nah, Ibu tunggu ya jawabannya di live chat seperti itu. Nah, yang ketiga, menyusun kerangka teks ceramah. Menyusun kerangka teks ceramah ini, kerangka teks ceramah ini ada 3 bagian. Ini sama dengan struktur teks ceramah ya. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, pendahuluan. Pendahuluan ini bisa berupa salam pembuka, ucapan terima kasih, kemudian kata pengantar untuk menuju kepada isi, seperti itu. Nah, contohnya dong Bu, biar saya lebih paham. Oke, saya beri contoh. Contohnya seperti ini. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Nah, itu merupakan pembuka karena itu merupakan bagian dari pembuka atau salam pembuka, seperti itu. Kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih seperti saya tadi ya, awal pembelajaran saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Robi dan Pak Deki. Nah, itu merupakan bagian pendahuluan di ucapan terima kasih, atau bisa juga salam penghormatan, misalnya yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tasikmalaya, seperti itu. Nah, intinya pendahuluan ini berupa salam pembuka, kemudian ucapan terima kasih dan sebagainya yang mengantarkan kita untuk memperjelas sebuah isi, seperti itu.
Itu bagian pendahuluan. Selanjutnya, nah kedua itu kan isi, tapi mohon maaf saya akan bahas mengenai penutup terlebih dahulu supaya tidak ini ya, karena di bagian isi ini sangat panjang. Nah, di bagian penutup itu berupa simpulan atau harapan. Simpulan itu berarti penegasan ulang terhadap apa yang kita bicarakan pada poin isi, dan harapan si pembicara kepada pendengar agar pendengar mampu mengikuti arahan dari pembicara. Dan terakhir ada salam penutup dalam penutup itu. Nah, lanjut kepada isi. Sudah pendahuluan, penutup, ada isi ya. Saya balik. Nah, di isi ini merupakan poin yang paling penting dalam menyusun teks ceramah. Mengapa demikian? Karena ceramah bisa dikatakan menarik itu karena sebuah isi atau suatu isinya itu terstruktur seperti itu. Nah, di sini isi ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa aktual yang telah kita cari. Nah, cara menyusunnya seperti apa? Cara menyusunnya yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada definisi. Definisi ini adalah pengertian atau sekilas info mengenai apa yang akan kita bicarakan, seperti itu. Seperti itu. Mengapa harus definisi terlebih dahulu? Karena dalam definisi ini kita mengarahkan pendengar agar tidak salah kaprah dalam memahami apa yang kita bicarakan. Nah, setelah definisi ada masalah. Nah, ini diisi ya. Ada definisi, kemudian ada masalah, dan yang ketiga ada solusi. Definisi tadi sudah, sekarang permasalahan. Masalahnya apa? Nah, masalah ini masalah yang akan kita bicarakan dari pengertian definisi tersebut atau dari masalah aktual yang sedang terjadi, seperti itu. Nanti saya beri contoh ya supaya lebih memahami. Ini saya berikan penjelasannya terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada solusi. Perlu diingat, penceramah yang baik adalah penceramah yang bukan hanya mengutarakan masalahnya saja, namun memberikan solusi. Solusinya bisa berupa fakta ataupun opini. Fakta, ya fakta yang sudah terjadi atau fakta yang sedang terjadi, pokoknya fakta yang sedang aktual. Kemudian opini itu pendapat dari pembicara atau pendapat dari orang lain, seperti itu. Nah, ini ketika dalam isi terdapat definisi, masalah, dan solusi, maka dapat dipastikan atau sudah layak untuk disebut ceramah yang baik, seperti itu. Yang baik dan menarik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh agar teman-teman lebih dapat memahami ya. Contoh dari isi. Untuk pendahuluan dan penutup mungkin teman-teman sudah memahami dengan baik ya, karena itu merupakan paling termudah dalam menyampaikan sebuah ceramah. Nah, di bagian isi, mohon operator dilihat. Nah, bagian isi, contohnya ada seperti ini. Virus corona adalah penyakit yang baru ditemukan dan tentunya dapat menular. Hadirin, virus ini menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Ini merupakan sebuah definisi, dan definisi ini merupakan salah satu bagian pertama dari sebuah isi. Lanjut, masalah. Kita baca. Hadirin yang terhormat, orang yang terkena virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Selain itu,
permasalahan pada kesehatan, COVID-19 ini juga sangat berpengaruh pada ekonomi dan pendidikan suatu negara, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, dalam masalah ini juga kan sudah dibuktikan dengan adanya permasalahan atau permasalahan yang timbul dari definisi tersebut, karena tadi kita definisinya menjelaskan mengenai definisi coronavirus, dan di sini kita menjelaskan masalah-masalah yang timbul adanya coronavirus ini. Lanjut, yang ketiga ada solusinya. Nah, pada solusi ini saya memberikan contoh seperti ini. Solusi agar kita tidak terkena virus, maka kita harus menjaga lingkungan dan diri kita. Patuhi pemerintah dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, itu merupakan sebuah solusi yang dihadirkan oleh si pembicara kepada pendengar. Artinya sebuah isi tersebut sudah lengkap ya. Tadi ada definisi, kemudian ada masalah, dan yang terakhir ada solusi. Catatan, ketiga aspek tadi kita bahas secara rinci, maka akan menjadi sebuah teks ceramah yang menarik. Seperti itu. Nah, sudah. Nah, teman-teman, karena materinya kita mengonstruksi atau menyusun sebuah teks ceramah, maka diharapkan teman-teman dapat memahami ya apa yang tadi saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Ya, boleh. Oke, anak-anak peserta didik kelas 11, kita buka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya ke Ibu Cindy untuk terkait materi teks ceramah, bisa kalian ketik. Nanti operator sebut suarakan. Ya, silahkan teman-teman, barangkali ada yang belum dimengerti dapat dipertanyakan sebelum kita nanti menyusun sebuah teks ceramah seperti itu. Oh iya, baik, sambil mengingatkan ya, mengingatkan materi yang kemarin mengenai teks ceramah, yaitu kita belajar mengenai struktur teks ceramah dan kaidah kebahasaan. Nah, saya ingatkan kembali, teks ceramah itu merupakan kegiatan penyampaian secara lisan kepada halayak, baik berupa petuah, nasihat, ataupun petunjuk. Nah, perlu diingat juga bahwa ceramah itu bukan hanya tentang agama saja, bisa tentang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Kemudian struktur teks ceramah itu ada tiga poin penting. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Sesuai dengan tadi ya, kita sudah bahas cara membuat teks ceramah. Kemudian yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Saya mengingatkan kembali, kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada 5 poin penting. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Nah, mungkin teman-teman juga kemarin sudah tahu ya. Yang kedua ada kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga ada kata hubungan, seperti misalnya kita menggunakan karena itu, kemudian pada akhirnya. Yang penting ada kausalitas, hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat ada kata kerja mental seperti diharapkan atau mengagumkan dan sebagainya. Dan yang kelima ada kata persuasif, yaitu ajakan si pembicara kepada pendengar berupa kata-kata marilah teman-teman, misalnya ayo teman-teman, atau diharapkan teman-teman, perlu diketahui teman-teman, dan sebagainya, seperti itu. Bu Cindy, ada pertanyaan nih dari Richard. Oh iya. Richard Dalton. Baik. Ya. Mamang Dalton. Ya. Ibu, susun bagian yang penting tentang masalah aktual. Jadi mungkin maksudnya
ada bagian penting tentang masalah aktual. Apa saja Ibu bagian yang penting tersebut? Jadi mungkin yang dimaksud oleh Richard Dalton atau Mamang Dalton ini, susunan yang dimaksud dengan masalah yang aktual itu bagian yang mana ya yang disebut pentingnya itu bisa dikatakan bahwa itu teh penting gitu. Oh baik. Nah, saya akan mencoba menjawab ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang kurang, ada teman saya atau rekan saya bisa menambahkan. Nah, susunan paling penting itu seperti apa, Ibu? Begitu ya? Nah, karena tadi kita dari awal sudah membicarakan topik, tujuan, dan pendengar atau audiens. Jadi masalah pentingnya itu yaitu yang berhubungan dengan tujuan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya tujuannya seperti ini, agar masyarakat menjaga kesehatannya. Maka masalah yang penting yang kita harus bahas itu adalah tentang misalnya ada orang yang tidak mau menjaga kesehatan dirinya, atau misalnya ketika orang yang terlalu egois dalam menjaga kesehatannya, kemudian yang apa lagi? Tidak terdengar. Jadi masalah penting itu maksudnya masalah yang akan kita berikan kepada orang lain dengan tujuan kita, seperti itu tadi tujuannya agar masyarakat menjaga kesehatan. Maka apa saja yang berhubungan dengan tentang kesehatan maka harus dibicarakan, seperti itu. Seperti itu Richard Dalton. Jadi intinya mungkin yang dimaksud adalah aktual, penting itu berarti masalah itu layak untuk dibahas. Ya, layak. Nah, layak untuk dibahas sehingga tadi kesehatan, ada poin-poin penting dari kesehatan yang bisa kita ulas. Ya. Jadi seperti itu ya Bu Cindy. Ya, tambahan maksudnya informasinya masalah penting. Nah, informasinya betul sekali. Informasinya yang perlu kita ketahui dan kita sampaikan itu seperti apa. Ya. Ada pertanyaan kembali Ibu dari saudara Aditya Rediana. Ini saya lupa lagi kelas apanya, soalnya tidak ada keterangan. Yeah. Ibu izin bertanya, apakah jika tidak ada kalimat persuasif, jika di dalam teks itu tidak ada kalimat persuasif, apakah masih bisa dikatakan sebagai teks ceramah? Silahkan. Baik. Apakah dalam teks ceramah jika tidak ada kata persuasif masih bisa disebut teks ceramah? Jawabannya masih bisa, hanya saja kurang lengkap seperti itu, karena biasanya dalam teks ceramah itu ada harapan atau ajakan pendengar untuk mengikuti pembicara, seperti itu. Nah, bentar. Dan ya seperti itu kata persuasif ajakannya. Oke, baik. Jadi bisa masuk ke dalam konteks teks ceramah, hanya tidak tepat. Ya, atau begitu. misalnya bukan tidak tepat, tidak lengkap, maaf, tidak lengkap tadi Ibu sampaikan. Ya. Jadi kalau lebih lengkapnya itu kan lebih bagus ya, semakin lengkap, semakin rinci itu akan semakin bagus. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi masih bisa disebutkan dengan teks ceramah. Seperti Ya. itu Adit ya. Ada juga pertanyaan dari Fadli Yasin Fadilah. Saya juga nggak tahu ini kelas apa. Kelas IPS ya, kalau Ya, kelas IPS katanya. Apabila suatu teks ceramah tidak memuat hal-hal yang aktual, tetapi memiliki kata persuasif atau ajakan, apakah masih bisa disebut sebagai teks ceramah? Ini pertanyaannya mirip-mirip tapi komponennya beda. Ini tidak ada yang aktual, tidak memuat hal yang aktual, tapi ada ajakan. Masih disebut ceramah tidak Ibu? Silahkan. Baik, tes ada. Nah, apakah jika tidak aktual tapi ada kata persuasif atau ajakan masih bisa disebut dengan teks ceramah? Jawabannya masih bisa, hanya saja teks ceramah yang harus kita susun itu sesuai dengan kompetensi dasar, artinya harus memuat sebuah aktual, seperti itu. Analoginya seperti ini, kita manusia ketika mendapatkan berita gitu kan, pasti kita ingin yang terhangat atau yang sedang booming-boomingnya, seperti itu kan. Jadi itu kembali kepada diri kita. Kalau misalnya kita ingin
teks ceramah kita didengar oleh orang banyak atau dibaca oleh orang banyak, maka perlu adanya keaktualan informasi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Katanya tadi yang sudah bertanya dan dijawab, terima kasih Ibu katanya. Iya, kembali kasih. Nah, ada juga pertanyaan selanjutnya. Intinya tadi pertanyaan jawabannya kan sama seperti pertanyaan sebelumnya, boleh saja, cuma tadi tidak lengkap kalau misalnya ada komponen yang hilang. Iya. Seperti itu ya Bu. Boleh Jadi menambahkan mungkin boleh, apa ya? silahkan menambahkan mungkin. Nah, tadi ada yang saya lupa tadi sedikit. Nah, kita bahas ya, kan namanya juga kaidah kebahasaan. Kaidah itu kan berarti aturan, seperti itu ya. Aturan, kaidah itu aturan, dan kebahasaan itu adalah bahasa yang digunakan. Jadi ketika kita menyusun sebuah teks ceramah, maka kita harus menggunakan aturan bahasa yang harus digunakan, seperti itu. Jadi ketika kita tidak menggunakan salah satu kaidah kebahasaan, contohnya tadi kita tidak menggunakan kata persuasif, maka bisa disebut teks ceramah namun tidak lengkap, seperti itu. Iya, ada ketidaklengkapan seperti itu. Jadi semakin lengkap itu semakin bagus. Iya, betul. Seperti itu. Sempurna. Sempurna. Komponennya ada semuanya misalnya kayak gitu. Seperti itu. Ibu ada lagi yang bertanya, Salma. Nih, dia menanyakan tentang perbedaan sebuah teks, Ibu. Apa sih bedanya teks ceramah dengan pidato? Apakah sama atau berbeda antara ceramah dengan pidato? Seperti itu, Ibu, silahkan. Teks ceramah dengan pidato. Teks ceramah dengan pidato. Kalau teks ceramah kan biasanya munculnya nasihat ya Ibu ya. Iya. Kalau pidato itu biasanya Agama. seperti ajakannya bersifat dia akan lebih menggebu-gebu dan dia terkesan memberikan sebuah stimulus tentang argumennya. Kalau ceramah sangat banyak sekali anjuran-anjuran, nasihat-nasihat, kalau tidak salah, kalau sepengetahuan saya seperti itu. Tapi kalau pidato itu lebih kepada bagaimana dia punya pikiran. Misalnya dia punya pandangan tentang corona. Nah, dia menyampaikan corona itu menurut dia itu ada atau tidak ada. Itu pidato biasanya, menyampaikan argumentatifnya saja. Yeah. Tapi kalau ceramah dia ada pesan yang ingin disampaikan. Iya. Ada nasihat yang ingin diberikan. Coba mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu. Betul ya apa yang dikatakan dengan Pak Deki. Pidato itu biasanya argumen pembicaranya seperti itu, hanya argumen dianya saja. Ketika dia ingin mengutarakan pendapatnya, maka itu disebut dengan pidato. Berbeda dengan ceramah. Sedangkan ceramah itu ada ajakan kepada para pendengar agar mengikuti si pembicara, seperti itu. Masih menerima pertanyaan, Ibu? Masih ada beberapa pertanyaan lagi? Ya. Baik, seperti itu ya. Jadi Baik. bisa dianggap sama, bisa dianggap berbeda, baik ceramah atau pidato. Ya. Bedanya adalah di esensinya. Betul. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dari Sahla 11 MIPA 2, Sarla 11 MIPA 2. Ibu, apa yang membedakan teks ceramah dengan teks lainnya? Karena rata-rata setiap teks berisi kata persuasif atau ajakan. Oh, ini pertanyaan tadi sama dengan pidato, cuma ini intinya gini mungkin pertanyaannya. Apa yang menjadi esensi bahwa itu adalah teks ceramah? Pointernya apa? Poin pentingnya apa? Bahwa ini bisa dikatakan ceramah. Ya. Baik, izin menjawab. Poin yang paling penting itu bisa disebut dengan sebuah teks ceramah itu adanya nasihat atau petunjuk, seperti itu. Petunjuk, petuah atau nasihat, seperti itu. Ya, rata-rata memang benar ya, setiap teks itu memang selalu ada ajakan atau persuasifnya. Hanya saja kalau dalam teks ceramah itu biasanya berupa nasihat. Terima kasih Ibu. Sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya, jawaban tadi. Ya. Ibu, ada pertanyaan dari Ersya Sri Oktaviani. Ini nggak tahu siswa kelas berapa. Izin bertanya Bu, meninjau dari audiens, apakah saat penyusun sebuah teks ceramah, kosakata bahasa yang digunakan ini harus berbeda karena disesuaikan dengan audiens yang akan mendengar ceramah? Apakah bahasa yang digunakan saat ceramah ini
harus disesuaikan tidak dengan audiens atau hadirin yang mengikuti kegiatan ceramah tersebut. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya, Ersha namanya. Oh, Ersa Sri Oktaviani. iya, Ersa Sri Oktaviani. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, apakah harus disesuaikan ketika kosakata atau bahasa yang digunakan? Tentu saja harus disesuaikan. Kita beri contoh. Ketika anak SD diberikan kosakata anak kuliah, tentu mungkin anak SD akan bertanya-tanya seperti itu. Nah, ini juga sama, ceramah itu sangat perlu atau sangat penting menggunakan bahasa sesuai jenjangnya. Gitu. Ketika anak, maka kita gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, seperti itu. Ya, baik. Saya rasa cukup ya. Untuk pertanyaan lainnya bisa kalian sampaikan secara persona, baik di grup kalian secara tingkatan atau secara persona ke Ibu Cindy atau ke Ibu Sheila atau ke Ibu Firda juga, ke Pak Robi, terserah. Silahkan kalian mau bertanya ke siapa, bahkan ke saya juga boleh. Artinya kalau menyimak dari apa yang disampaikan Ibu Cindy, bahwa ceramah itu memberikan hal-hal sebuah argumen, tapi dia punya hal-hal yang lain, nasihat, petua, ada persuasifnya di sana, dan bukan hanya religius saja, bukan hanya agama aja, ternyata bisa di aspek lain kita gunakan teks ceramah itu sendiri. Untuk pembelajaran kali ini saya bisa akhiri, tapi mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan, kata motivasi atau misalnya ada petunjuk untuk mengisi absensi atau presensi atau tugas yang untuk minggu depan dan lainnya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Deki. Saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi ya. Presensi tadi kita isi di Google Classroom yang telah dibagikan. Kemudian jangan lupa untuk membuat resume, nanti dikumpulkan juga di Google Classroom. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan kembalikan ke forum Google Classroom atau di kelas kita masing-masing. Mungkin untuk kelas MIPA itu oleh Ibu Sheila dan untuk kelas IPS itu oleh saya. Nanti kita akan lanjut di forum Google Classroom seperti itu. Sudah sekian saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah bertemu dengan saya walaupun bertemu di tatap maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyimak dan menyaksikan video live streaming kali ini untuk Bahasa Indonesia kelas 11 tentang teks ceramah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di live streaming berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.